Kok Rebo sehat? Apa kaitan dengan kesehatan? Menurut ilmu falakiyah di dalam ajaran agama Islam, hari Senin buat berpergian, hari Selasa buat berbekam, hari Rebo buat berobat, hari Kamis buat mohon hajat agar hajatnya terkabulkan, hari Jumat buat pernikahan, walimatul urus, hari Sabtu buat berburu, hari Minggu buat bercocok tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayah Syarif Official. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, kenikmatan ya, kebahagiaan insyaallah. Mudah-mudahan di Rabu sehat ini ya. Ayah, apa kabar Ayah? Sudah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Kemarin kan di episode sebelumnya ya sempat diceritakan gitu bagaimana adanya suatu organisasi yang berhimpun dalam Laskar Gendeng Nusantara ya, LGN. Nah, mungkin kalau berkenan ya, kita kan juga perlu tahu nih apa sih itu LGN gitu kan, yang ada gambar kudanya gitu. Iya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian dikaitkan dari ilmu rohanian dan metafisika dan ilmu kedokteran, itu kira-kira seperti apa sih ya kolaborasinya ya? Gitu. Jadi gini, ya. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuda Putra. Yuda Putra. Siap, Indonesia Harmoni, NKRI. Harmoni, LFRI. Merdeka, Merdeka. Merdeka. Jadi sangat juang para patriot 45 gak boleh pudar. Esa hilang, dua terbilang, mati satu, tumbuh 1000. Eka wastu baladika, bineka tunggal ika, tanhana dharma mangua. Kakek buyut kita, terah tumrah kita, mewarsan pada kita, hiji tibe, mati siji, mati kabe, mukti siji, mukti kabe, mati satu, mati semua, mulia satu, mulia semua. Itulah kebersamaan, indahnya kebersamaan. Ya Alhamdulillah, hari Rabu ini kita berkumpul, yakni putra, putri, anak, cucu, pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak mungkin ada NKRI kalau tidak ada Republik Indonesia. Tidak ada Republik Indonesia kalau tidak ada Republik Indonesia Serikat. Tidak mungkin ada Republik Indonesia Serikat kalau tidak ada kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang merdeka adalah bangsanya, bukan negaranya. Betul? Betul. Atas nama bangsa Indonesia, Bapak Soekarno, Bapak Hatta. 17 Agustus 1945. Baru 18 Agustus 1945 dibentuklah Republik Indonesia Serikat. Atas sumbangsi para raja dan sultan senusantara, anak-anak bangsa mewujudkan Republik Indonesia Serikat tersebut. Tanpa peran serta para raja dan sultan senusantara, tidak ada NKRI yang kita bangga-banggakan sekarang. Nah, itu. Jadi kita ini notabene adalah anak, cucu, dan keturunan para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia yang diorganisir oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Legiun Veteran Republik Indonesia. Itu bapak-bapak kita, para pejuang kemerdekaan bangsa. Kita ini anak-anak dengan kesadaran mewujudkan, yakni dari Kafri, Kesatuan Anak Veteran Republik Indonesia, berubah nama tahun 75 menjadi Persatuan Pemuda Pancamarga
berubah lagi tanggal 22 Januari 1981 dengan nama Pemuda Pancamarga. Jadi para pemuda, anak-anak keturunan dan keturunan pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia atau veteran menjaga podium veteran yang bernama Pancamarga. Jadi nggak ada Sabta Marga kalau tidak ada Pancamarga. Inilah ya, nah ya. Jadi menyangkut tentang Rabu Sehat dulu ya. Sehat ya. Jadi dikatakan Rabu Sehat ya, hari Rabu untuk kita sehat, diri kita, ahli kita, keluarga kita. Kok Rabu sehat? Apa kaitan dengan kesehatan? Menurut ilmu falak ya, di dalam ajaran agama Islam, hari Senin buat berpergian, hari Selasa buat berbekam, hari Rebo buat berobat, hari Kamis buat mohon hajat agar hajatnya terkabulkan, hari Jumat buat pernikahan, walimatul urus, hari Sabtu buat berburu, hari Minggu buat bercocok tanam. Jadi 7 hari tadi ada guna masing-masing. Sebagai bersumber dari mana? Dari Khalifatul Rasyidin. Dari mana? Dari baginda Rasulullah SAW. Itulah sumbernya. Karena imam besar kita adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad sudah tidak ada, dikebumikan. Ada makamnya di Madinatul Munawwaroh. Bagaimana siapa yang kita ikuti? Al-Quran berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Fas'alu ahlal jikri in kuntum la ta'lamun. Ikuti jejak para ahli jikir, bukan ahli ilmu. Ilmu hak Allah, ilmu Allah punya. Ada nggak dalil? Fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun, ada nggak? Ada. Yang ada fas'alu ahlal jikri in kuntum la ta'lamun. Di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, khususnya bermasyarakat, di dunia pendidikan, education, ya, fisikal atau metafisikal, formal ataupun non formal, umum ataupun pendidikan agamis. Agamis bukan teroris, bukan ekstremis, ini agamis ya. Di masyarakat kita kenal dengan pondok pesantren. Kalau zaman dulu namanya padepokan. Nah, pondok pesantren ini ada jenjang, ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, ada perguruan tinggi Islam. Kalau ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu di pesantren atau madrasah, yang belajar namanya santri. Yang mengajarkan namanya ustadz. Yang diajarkan sifatnya umumiyah, kitab baca kitab, pengetahuan umum. Jadi kalau di pesantren yang belajar namanya apa? Santri. Yang mengajar namanya ustadz. Di samping ada pondok pesantren atau padepokan atau madrasah, ada lagi majelis taklim. Tempat orang taklim muta'alim, yang diamalkan, yang diberikan oleh gurunya tadi apa? Ilmu itu Allah. Nah, yang belajar namanya muta'alim, yang mengajarkan namanya mu'alim. Paham ya? Yang belajar muta'alim, yang mengajar namanya mu'alim, yang diajarkan ilmu. Nah, di atas itu ada lagi derajat berikutnya, majelis jikir, majelis zikrullah. Jikir asal kata zakara dan zakurah, artinya mengingat dan menyebut Allah. Yang belajar di majelis zikir disebut murid. Yang mengajarkan di majelis zikir yang disebut dengan sebutan mursyid. Yang diajarin zikir atau zikrullah. Zikir bagaimana? Ya harus dapat dari ahlinya. Zakara dan Zakuro. Bab zikir tadi ada di Quran tadi, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Zikir bagaimana? Pada hakikatnya ada 2 zikir. Ada zikir lahir, ada zikir batin.
ada zikir jahar, ada zikir khafi. Tapi dari dua zikir tadi dikembangkan. Ya kebetulan kita ini pengamal Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Qadiriyah lahir, Naqsabandi batin. Jadi ibadah lahir dan batin, minal aidin wal faridin, lahir batin. Lahirnya saja batil, batinnya saja batil. Kalau lahir dan batin hak. Nah, jadi ibadah yang hak adalah ibadah secara lahir dan batin. Wal awalu wal akhiru wa johir wa batin. Awal, akhir, johir dan batin. Dari mana nasab kita? Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Majelis Zikir Sunan Gentong Pangeran Jaya Sakti Qudratullah ini bernasabkan, bersumberkan hakikatnya dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Turun-turun melalui sahabat, Khalifat Rasyidin. Qadiriyah dari Sayyidina Ali, Naqsabandi dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qadasallahu Sirajis. Naqsabandi dari Syekh Muhammad Bahuddin Sam Naqsabandi. Kedua-duanya dikawinkan, Qadiriyah dan Naqsabandiyah, lahir dan batin. Siapa yang mengawinkan dua torekoh jadi satu? Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas. Beliau imam besar di Masjidil Haram. Jadi Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas punya murid banyak, imam besar Masjidil Haram. Di antaranya Syekh Abdul Karim Lempuyang Tanara Banten bin Kimas Tanda. Syekh Tubagus Muhammad Nawawi bin Said Umar. Orang bilang Syekh Nawawi. Siapa lagi muridnya? Syekh Tubagus Muhammad Nawawi Cangin Banten bin Syekh Abdurrahman dan banyak yang lain. Termasuk Syekh Tolhah bin Syekh Tolhah Budi di Kalisaput Cirebon, atau Guru Agung Gunung Sembung, atau Mbah Kiai Saput Jagat. Beliau ini adalah cicit daripada Sunan Gunung Jati Cirebon. Syekh Tolhah bin Syekh Tolhah bin Syekh Rafiuddin bin Pangeran Terusmi bin Syekh Syarifatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Ada lagi murid Syekh Abdul Karim, Syekh Ahmad Khotib dan Syekh Abdul Karim di Bangkalan. Syekh Tubagus Muhammad Khalil Bangkalan Madura bin Syekh Abdul Latif. Ada lagi murid di Bogor, ya ini Syekh Ahmad Falak Pagentongan Bogor, atau orang kenal yang julukan nama Ajudan Falak Pagentongan Bogor. Syekh Solihun Benteng bin Raden Ateng Bogor. Banyak murid-murid beliau. Nah, kebetulan saat Syekh Ahmad Khotib mau meninggal, maka Syekh Ahmad Khotib beramanah untuk penggantiku kelak sebagai Khalifatullah fil ard, pengembang membawa risalah torekoh ini. Ditunjuklah Syekh Abdul Karim Lempuyang Tanah Banten bin Kimas Tanda. Ya, ini beliau turunan dari Pangeran Sunyalaras, turunan daripada Pangeran Sabakingkin atau Syekh Maulana Hasanuddin Banten, turunan daripada Syekh Syarifatullah Tubil Zaman Khalifatul Rasulullah atau Sunan Jati, turunan Raja Mesir, ya, Syekh Sultan Hud atau Syekh Sultan Syarif Abdullah Mesir, Raja Mesir. Dari ibunya bernama yakni Ibu Siti Rara Santan, Syarifah Mudain, orang bilang Siti Syarifah. Itulah nasabnya. Jadi kalau dari Banten, ayah ini bernasabkan dari Syekh Karim, dari jalur Syekh Kiai Haji Agung Muhammad Hasan Almin Sekong Cibuntu Cimanuk Pandeglang Banten bin Kiai Haji Agung Muhammad Thohir radhiyallahu anhu. Nah, kalau dari Cirebon, dari Syekh Tolhah bin Syekh Tolhuddin, ayah adalah murid daripada Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin bin Syekh Abdullah Mubarak bin Raden Nur Muhammad Tapakan Suryalaya Pagar Agung Tanjung Kerta Tasikmalaya Jawa Barat. Inilah. Kalau Bogor kita ada nasab dari Syekh Abdul Khair di Jawa bin Syekh Nasiran, ya, ulama besar di Rio Jambu Bogor, sampai sana dikit ya. Syekh Abdurrahman alias Kosasi Bogor juga sana. Jadi inilah ini cerita perjalanan kita tarekat Qadiriyah. Cuman di samping risalah kan orang hidup tuh ada buat mana jalan kembali pada Allah, mana kita
yakni hidup di dunianya. Kalau kita hidup di dunia akhirat, kalimatnya begini, carilah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Karena tujuan kita akhirat bukan dunia. Carilah akhiratmu, tapi jangan lupakan dunia, karena kamu masih hidup di dunia. Cuman kelirunya orang sekarang, carilah duniamu, lupakan akhirat. Akhirnya cinta dunia, dunia itu penyakit yang kronis, yang bawa dunia sengsara, akhirat sengsara. Itu yang dikatakan penyakit wahan. Banyak kena penyakit wahan, dia pikir sehat padahal dia sakit. Betul. Nah ini penyakit wahan, cinta dunia, lupa mati. Makanya banyak bikin makam astana di sini dengan banyak-banyak mengingat mati, kolbi atau kolbu menjadi bersih dan suci. Dengan banyak-banyak ziarah kubur, takziah kubur, mendatangi kuburan, yakni melunakkan kolbi agar kolbi kita tidak keras bagaikan batu, bahkan lebih keras lagi bagaikan besi, bahkan besinya karatan lagi, yang mungkin penyakit. Nah ini dengan banyak mengingat mati. Jadi maut takobal antal maut menjada wajada, belajar mati sebelum mati. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jadi inilah para ikhwan, akhwat, para anggota pemuda Pancamarga dimanapun berada, mereka keluarga besar Laskar Gendeng Nusantara di Indonesia ataupun mancanegara. Ayo kita bahu-membahu mengisi kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dengan hal yang positif. Nah, bicara Laskar Gendeng Nusantara, laskaran. Karena tentara dulu nggak ada, TNI nggak ada, laskaran. Laskar Hizbullah dan lain-lain, laskaran. Laskar Samber Nyomo dipimpin oleh kakek buyut kita Raden Mas Saidin, Raden Mas Aryo Mangkunegoro. Nah ini orang bilang Pangeran Samber Nyomo, pemberontak tanah Jawa. Nah beliau itu masih turunan dari yakni Sis Pakubuwono II, masih turunan daripada Sri Sultan Hamengkubuwono III. Nasabnya masih turunan dari Eyang Prabu Brawijaya atau Eyang Sunan Gunung Lawu. Jelas. Jadi beliau kita ini anak putu, anak turunan, terah pemerah, Raja Wali, turunan raja, turunan wali. Jadi Raja Wali, raja urusan duniawi, wali urusan ukhrawi. Raja Wali, turunan raja, turunan wali. Pengen jadi turunan Raja Wali atau Raja Cepet? Raja Wali. Luar biasa ya. Ya jadi kalau tadi ayah sampaikan apa kalau di pondok pesantren itu adanya ya terus apa tadi santri gitu ya. Terus ternyata ada ya untuk apa majelis itu beda lagi ternyata ya ada mualim, ada ya ternyata seperti itu. Berarti kalau di sekolah seharusnya bukan apa sebutan guru dong ya. Bukan sebutan murid, sekolah kayak murid ya. Iya, itu hakim majelis zikir loh. Gitu ya. Jadi gini, masalah pendidikan, dunia pendidikan. Apa sih pendidikan buat apa sih? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada di dalam butiran-butiran Undang-Undang Dasar 1945, betul. Bapak Pendidikan Nasional siapa? Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya Bapak Raden Mas Wardi bin Raden Mas Suryaningrat. Siapa beliau? Yakni keluarga Ningrat Keraton. Dulu beliau dan kakak beliau keluarga bikin pendidikan, yakni perkumpulan, namanya Perkumpulan Selosok Kliwon di dalam keraton. Karena keraton-keraton yang ada tadi dipelihara oleh Belanda. Maka itu di keraton itu ada dulu warga negara kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi ini nggak sesuai dengan hati nurani beliau. Beliau keluarlah dari keraton. Nah, keluar, akhirnya beliau berkumpul dengan para pejuang kusuma bangsa, para program membentuklah, yakni 3 sekawan, 4 sekawan, kan gitu, pergerakan-pergerakan. Beliau keluar karena nggak sesuai hati nurani. Jadi sebagai rakyat bangsa Indonesia, kenapa aku membelain Belanda, keluar dari Perkumpulan Selosok Kliwon. Beliau mendirikan sekolah di luar itu, namanya Taman Siswa. Taman Siswa ini didirikan di zaman era penjajahan.
Ya. Beliaulah cikal bakal yang menyuarakan Indonesia dan merah putih. Taman Siswa ini didirikan tanggal 3 Juli 1922. Bangsa Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Jadi lebih dulu Ki Hajar Dewantara menyuarakan Indonesia dan merah putih. Apa pembuktiannya? Taman Siswa perguruanku, hiduplah semerdekanya. Taman Siswa jantung hatiku, hiduplah semulianya. Dari barat sampai ke timur, pulau-pulau Indonesia, nama kamu sangatlah masyhur, dilingkungi merah dan putih. Saudara belum nama Indonesia? Saudara belum merah putih? Sudah. Kenapa beliau bisa merah putih? Karena kerajaan Mojopahit dulu benderanya merah putih, merah putih, merah putih itu. Karena nggak terlepas dari darah ningrat beliau, darah keraton. Adanya Jogja, Solo dan lain-lain karena Demak Bintoro dan karena ada Mojopahit. Kalau nggak ada Mojopahit nggak ada itu semua. Jadi termasuk kerajaan tertua di Nusantara, Mojopahit. Mojopahit, buah Mojopahit. Kalau nggak ngerti Mojopahit, buah Mojo itu sedulur sama buah Benuk, sama Benuk. Nah, Benuk ya. Mojopahit coba makan pahit tuh, disukai sama ular dia, ya kan? Nah, ini, jadi Ki Hajar Dewantara bikin sekolah pergerakan. Tahun 1922, detik bersejarah di bulan Juli pada tanggal 8 Zulkaidah didirikan dengan bersusah payah. Di zaman penjajah, Ki Hajar yang menjadi pelopornya dengan tujuan mulia. Perguruanku usaha rakyat, itulah Taman Siswa. Perguruanku usaha rakyat, itulah Taman Siswa. Taman Siswa ini didirikan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara, atau beliau ini Bapak Raden Mas Suwardi bin Raden Mas Suryaningrat. Kalau ayah ini Raden Mas Haji Syarif Abdullah bin Raden Mas Supardi bin Raden Mas Mario bin Raden Mas Iro Sumito bin Raden Mas Modo Taruno bin Raden Mas Joyo Tirto, terus sampai sejarah yang demikian banyak kita khusus saya pribadi pun mungkin nggak hafal ya sampai sejauh itu, tapi memang ini wajib hukumnya ya. Kalau kita itulah belajar kenal diri, kemudian siapa sih leluhur kita kan gitu ya, karena tidak boleh melupakan sejarah itu. Nggak boleh kepatenan nomor, kumpulin balung-balung saya lepas ini. Nah, maka itu Ki Hajar Dewantara, kakek buyut, kakek Mbah Titani, beliau tuh nggak suka dengan penjajahan. Maka itu beliau bikin bukunya sekarang tersimpan di Museum Leiden, Universitas Leiden di Belanda. Nah, yang berjudul Ik Hal van Nederlander Was, judulnya. Silakan cari, nanti baca isinya. Jadi memang luar biasa ya kalau seperti apa yang saya sampaikan, setiap masa ada orangnya, gitu ya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Kenapa? Karena kita harus ingat masa, ingat waktu, wal asri gitu. Jadi selalu itu jangan sombong. Jadi manusia itu tidak boleh ujub riak sombong ketebur. Orang ujub riak sombong ketebur cepat masuk lubang kubur. Orang yang bijak adalah orang yang banyak bersabar dan bersyukur. Orang banyak bersabar dan bersyukur, insya Allah panjang umur, rezekinya makmur. Ya, jadi itu kita harus sadari jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Never like history. Jadi kalau zaman dulu kan bahasa Belanda sama bahasa Inggris ya sedikit-sedikit sama-sama.
in 3, 3, 4, 5, 6, 7, 19 tuh. Jadi, Luar biasa ya. jadi jangan Marboven, Marbineden, Marmiden, Fuyumeda, Fuyarikan, jangan itu harus belajar. Communication is power. Communication is power. Makanya dengan media sarana ini ya, mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita bahwa kita ini beragam ya. Keberaneka-ragaman ini luar biasa. Salah satunya tadi saya sampaikan bahwa kolaborasi ini ada loh ya antara fisik, begitu kan. Kemudian dikolaborasi dalam kehidupan nyata gitu kan, itu luar biasa gitu ya. Semua kan larinya kepada agama juga. Iya. Jadi gini, di negara kita pun antara fisik dan metafisik. Saat sila pertama ketuhanan Maha Esa, itu kan antara fisikal dan metafisikal. Yang mengerjakan fisikal, yang disembah metafisikal. Maka itu di zaman dulu kebetulan ya, ayah ini belajar di Pondok Pesantren Suralaya, Pandeglang, Profesor Dr. Insinyur Syekh Kiai Haji Qadirun Yahya pun belajar di sana. Beliau ini rektor Universitas Pancasila Medan, pengkajian tentang ilmu kerohanian dan tenaga metafisikal, Profesor Abu Bakar Aceh dan lain-lain pada belajar Ka'bah Hanom ya Suralaya. Jadi di zaman dulu ayah sering ngobrol-ngobrol, kumpul di sama beliau ya, Syekh Qadirun Yahya, itu memperdalam tentang ilmu kerohanian dan tenaga metafisikal. Karena di Quran pun ada ramaita isramait sekolah ramah. Di Quran pun ada kalimat salamun qawlan min rabbir rahim. Ada kalimat waj'alna min bayni yadayhi syadan wa min khalfihi syadan wa qawlan. Ada kalimat inna ma'amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ada kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Dan banyak kalimat-kalimat mustazabah. Kenapa kita tidak kaji ilmu kerohanian dan tenaga metafisikal? Pun dikatakan wa nunajilul minal Qur'ani ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidul zalimina illa khosar. Nah, tadi Erwin nanyakan tentang Laskar Bendera Nusantara. Laskar itu masyarakat yang ingin mewujudkan cita-cita, berkumpul, berserikat. yakni berserikat, bersepakat, berhasil. Dulu adanya TNI ini kan cikal bakal Laskar dulu, Laskar Hasbullah, Laskar Sambenyo. Ini sejarah yang dilupakan ini. Para pelaku-pelaku sekarang ini jangan lupakan sejarah. Walat Narende, kena tulah, nggak dapat tertulah, kan gitu. Nah, inilah. Jadi ayah beserta seluruh komponen yang ada di Laskar Bendera Nusantara, di Nusantara maupun mancanegara berupaya bagaimana menolong masyarakat yang butuh solusi bantuan hukum. Kan kita pelayanan hukum terpadu. Kemudian bagaimana solusinya membantu masyarakat yang butuh tentang pengobatan secara fisikal dan metafisikal. Secara fisikal kita punya klinik. Nah, metafisikal kita punya klinik juga. Metafisikal. Jadi intinya kita mengajak bagaimana masyarakat Indonesia beragama dengan baik dan benar, berbangsa, bernegara gitu. Kenapa? Ayolah kembali pada hitohnya, kembali pada umrah kita. Jangan bersekutu dengan apapun. Tuhan kita Allah. Karena dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah satu, syirik kepada Allah. La usriku illallah. Tidak boleh syirik kepada Allah. Dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, syirik. Sekarang ini banyak terjadi di masyarakat. Yang muslim sholat, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Di dalam iftitah ada doa, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalimat itu serahkan hidup dan mati kepada Allah. Nyata yang sakit, kenapa kamu bawa ke rumah sakit, bawa ke dokter? Ente sudah syirik kepada Allah. Kenapa lebih percaya dokter? Kenapa percaya rumah sakit? Berapa banyak orang ditangani dokter mati? Berapa banyak orang masuk rumah sakit mati? Udah mati, bayar lagi coba. Susah lagi. Pak Jikono. Ini nggak sakit? Pengen sakit apa sakit? Nih, kalau ingin sehat, secara ilmu metafisikal ya, kita di Laskar Gendeng ini ajak masyarakat bertuhan kepada Allah, tidak syirik. Tuh, satu, bagaimana menghindari diri kita daripada khodam.
Ayo, Pak Haji Jono, hodam yang terbaik adalah Mbak Noni, betul? Iya. Pak Haji Jono mau hodam jin nggak? Nggak dituntut di akhirat nggak? Jadi izin ya, perbedaan hodam dan khorin itu gimana ya? Kalau khorin itu memang bawaan lahir kita udah disertakan. Kan setelah sempurna lagi Adam, ciptaan ruh, aku, kan? Disertai dua malaikat yang menjaga dan menghalau karaman katibin rokibun atidun, ada khorin tuh, sudah ada khorin. Kalau dari dalam namanya khorin di badan dalam bawaan lahir, kalau dari luar namanya khodam itu jin. Masih banyak gak masyarakat yang beragama katanya dari masyarakat biasa, santri, ustadz, kiai yang menggunakan khodam, banyak gak? Ya. Itu bagaimana itu hukumnya? Ayo, kan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah diibadah selain Allah. La ilaha illallah, la hayata illallah, la wujuda bihaqqi fil mawjudi illallah. Apa nggak ingkar adanya kan? Itulah jadi penyakit batin. Maka itu digempur. Nah, sekarang bagaimana metafisika ini bisa kerja? Naruh pisang nggak ada tempatnya, naruh air nggak ada tempatnya, berantakan. Jadi harus jelas dulu, ini bicara metafisika. Jadi di Laskar Gendeng Nusantara ini kita ngajak masyarakat agar berdoa pada Allah. Laskar Gendeng Nusantara milik kita semua. Mau bangsa apa, suku apa, agama apa, nggak ada masalah. Tuhannya toh satu, Allah. Negaranya satu, toh Indonesia. Kenapa sesama anak bangsa kita ribut? Pepesan kosong. Nah itulah, cari jeruk dapat berenuk mungkin. Benar? Ya benar. Iya. Jadi memang mekanisme pengobatan itu ternyata banyak ya. Mekanisme pengobatan salah satunya tadi yang tidak terlihat tuh ada metafisik, yang mana Laskar Gendeng pun bisa berperan di dalamnya karena kan pelayanan terpadu. Terus bagaimana tentang ada yang namanya ruqyah ya? Itu masuk nggak dalam bagian daripada pengobatan? Justru itu kita di Laskar Gendeng Nusantara ini mengajarkan masyarakat bagaimana caranya dapat melaksanakan ruqyah mandiri. Ruqyah, bukan rupiah tapi ruqyah. Ya, ruqyah. Ya kan gitu. Ini jadi nggak ada satu jin pun, jin jin botol, jin tomang, jin yang lain, blue jin, dari berani, apalagi jin yang gue nggak berani. Ada kalimat ruqyah, salah satu kalimat ruqyah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammati lati la yajawiduna fil mulafajirun min syarri ma yanjila wa min syarri ma yaudu fiha wa min fitani laili wa nahar wa min tawarikil laili wa nahar illa tariqan ya'rufu bi ghairi rahman. Ini kalimat ruqyah. Gak ada satu jin pun yang mampu mendengarkan kalimat ini. Terbakar ya, jadi darah hitam. Ini kisah ini didapat sewaktu baginda Rasul Isra Mi'raj. Diikuti oleh rajanya jin yang bernama Ifrit. Kalimat ini didapat Nabi Muhammad dari Sayyidina Jibril alaihissalam. Sayyidina Jibril ngajari Nabi Muhammad, baca terbakarlah Ifrit menjadi darah hitam. Kalau jin Ifrit di zaman baginda Rasul, kalau jin Ifrit di zaman Nabi Pak Haji Jono kan nggak ada apa-apanya. Betul. Ini satu kalimat. Ini nasabnya dari Sayyidina Jibril alaihissalam ke Nabi Muhammad. Kalau nasab kalimat tamat atau kalimat ruqyah di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, karena anak Nabi Sulaiman, yakni Said Abdul Rojak sakit diganggu oleh setan serobot, ya setan serobot. Itu kalau di jalan main setan serobot, ya ada setan kredit, ya setan cibularang, ada nih, ada setan doyan sambel, ada. Nah, Setan Cisadane. Gitu ya. Nah, ini kalimat ini ditakuti oleh iblis juga di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bin Sayyidina Daud alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min awil abrori wa min da'il akbari fi nafsi wa dami wa lahmi wa izami wa urufi iza qadaita amron an yakula lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Tabarakallahu biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gak ada satu jin pun goib-goiban yang mampu terbakar. Ini salah satunya. Ini banyak kalimat-kalimat yang sangat luar biasa di Al-Quran. Karena Quran itu mujizat. Sudah dijamin sama Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kenapa kita orang Islam tidak beriman? Nah ini kalimat-kalimat ruqyah yang perlu dikerjakan oleh masyarakat muslim kita atau yang beriman. Ternyata memang bisa ya melakukan ruqyah itu secara mandiri ya. Biasanya kan ruqyah itu kan ada yang memfasilitasi begitu ya, ustaz atau apa gitu. Ternyata bisa mandiri ya kita Bisa. praktikkan ya. Kalau nggak mandiri ntar repot, mandi dimandiin, makan dimakanin. Karena kan tadi bicaranya kan pengobatan ya. Biasa kalau pengobatan ada dokternya. Mungkin kalau dokter ini dalam hal ruqyah biasanya kan kiai atau ustaz. Ternyata yang ayah sampaikan itu luar biasa. Kita pun bisa jadi dokter untuk kita sendiri dengan cara tadi ya. Betul. Banyak mungkin kalimat-kalimat tadi supaya jin itu tidak mau mendekati kita. Betul. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau ayah ini dan seluruh keluarga besar kita, yakni warga atau pengurus Laskar Genta Nusantara, se-Nusantara dan mancanegara berkeinginan, bercita-cita agar kita dapat menumbuh kembangkan dunia education pendidikan, bagaimana kita bisa hidup mandiri. Kalimatnya jelas, anfusakum alaikum naron. Selamatkanlah dirimu, akimu, keluargamu daripada neraka dunia dan akhirat. Yakni apa? Kita sakit, bagaimana kita mengobati diri kita. Nah, dan bagaimana kita bisa mengobati orang lain. Kita sakit, kita diobati. Udah kita sembuh, kita udah jangan mengobati, pulangin. Jangan sampai kita masuk kubur ilmu hilang. Contoh nih, kayak ini hari Rabu, ya kan? Ini bagian daripada ruqyah. Ayo, Mas Anwar baca syahadat, Allah nggak baca. Mas Anwar sholat, Allah nggak sholat. Mas Anwar puasa, Allah nggak puasa. Mas Anwar bayar zakat, Allah nggak zakat. Mas Anwar ibadah haji umroh, Allah enggak. Kenapa? Tapi begitu Mas Anwar baca sholawat, Allah dan malaikatnya bersolawat. Betul. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada pekerjaan agung, disepelekan manusia, ditelantarkan manusia, tapi sangat mulia. Allah dan malaikat bersolawat. Baginda Rasulullah SAW bersolawat minimal 1 hari 70 kali. Nabi dan Rasul, rajanya para Nabi Rasul. Nah kita bukan Nabi, bukan wali, bukan siapa-siapa. Kenapa nggak bersolawat? Lupa bersolawat. Nah kebetulan ini bagian daripada metode kita pengobatan zahir batin yang terbuk kita umumkan solawat. Agar apa? Agar dunia, bangsa dan negara kita selamat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang barusan kita baca adalah salawat syifa, salawat obat, salawat tibil qulub, salawat kesehatan jasmani dan rohani. Barang siapa membaca salawat tersebut akan dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, insya Allah dengan izin Allah pula
Apa yang nggak bisa bagi Allah? 1000 macam penyakit pun akan hilang dari tubuh si pembaca sholawat tadi. Ingin nggak hilang penyakit? Membaca sholawat banyak-banyak. Tapi jangan lupa berdoa sama Allah. Banyak-banyak membaca doa buat sehat ya. Karena banyak orang sekarang mau sehat nggak tahu ilmunya. Seenaknya dewi ya. Jadi kalau ingin sehat baca doa. Allahumma ya Allah, ghufranakal hamdu billahi lazi ajaba anil haja wa afani. Wahai Allah Tuhanku, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah mengeluarkan penyakit dari tubuhku dan memberi kesehatan pada aku. Itu artinya itu seperti itu. Jadi doa buat sehat ya. Seperti itu. Ini bagian metafisika. Izin ya, tadi doa buat sehat. Sepertinya nggak asing itu dibacakan gitu ya. Pada saat kita kayaknya masuk kamar mandi dalam masalah ini kayaknya seperti apa ya? Mau izin ya? Sahnya sholat kalau sah wudunya, sahnya wudu kalau sah istinjanya. Doa tadi adalah doa setelah istinja. Jadi bab istinja, bab bebersih, bab taharoh. Kita masuk ke WC water closet atau jamban, kita kaki kiri baca doa Bismillahi Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Waktu buang hajat besar maupun kecil jongkok. Ada nggak yang buang hajat besar berdiri? Khususnya orang laki ya. Oh iya. Yang berdiri juga nggak boleh. Nanti di akhir zaman banyak umatku, umat Nabi Muhammad mengaku agama Islam, disiksa di kubur, meninggal dulu, masuk kubur dulu. Kenapa disiksa di kubur? Karena air kencing dan kencing berdiri. Ustadz, kiai, mualim, ustazah, santri kencing berdiri, nah, murid, anak, cucu kencing berlari. Banyak yang terjadi. Nah, akibat lalai istinja, kencingnya berdiri, penyakit kencing batu, kencing nanah, kencing darah, gagal ginjal terjadi pada tiap-tiap diri orang pelakunya. Tuh. Makanya itu siap-siap yang kencing berdiri, ente nanti gagal ginjal, cuci darah, isdan. Kalau kucing bilang begedet meong, ya kan gitu ya. Kucing mati begedet meong. Jadi tadi yang disampaikan itu adalah buat baca doa ketika keluar dari kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, kaki kanan. Keluar dari jamban, kamar mandi, WC atau kloset, kaki kanan. Yang tadi dibaca ghufranakal hamdu lillahi lazi ajaba anil haja wa afani. Ternyata doa itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit juga ya. Kenapa banyak orang sakit karena lupa baca doa tadi? Oh, tanda kita bersyukurnya lupa berarti. Lupa bersyukur. Kenapa orang lupa bersyukur? Kufur la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum ila azabullah. Orang nggak bersyukur ya masuk kubur. Tuh. Orang bersyukur panjang umur jadi makmur. Itu kalimat bersyukur. Berapa banyak orang coba kalau dia nggak bisa kencing, nggak bisa berak, racun tadi perut, mati. Coba racun ini nggak dikeluarkan racunnya. Coba Pak Haji Jono kalau nggak bisa kencing sakit, nggak bisa kencing. Alhamdulillah. Ini lupa baca ghufranakal hamdu ya, kufur. Nah masuk apa ya? Jangan hidup gampang-gampangnya, hidup nggak sulit tapi jadi gampang-gampangnya. Semua ada metodenya ya. Ada metode. Ini nggak gampangin. Jadi kalau bisa baca doa tadi banyak-banyak. Oh iya ya, insya Allah. Jadi sahabat-sahabat jangan lupa untuk kita selalu bersyukur karena itu adalah bagian daripada apa yang Allah kasih kepada kita. Ya. Contohnya tadi nafas. Kan luar biasa ya. Padahal sepele orang tuh nggak anggap nafas ini ada. Padahal tanpa nafas kita nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Apa sih bedanya umur? Umur diambil mati, hidup diambil mati, nafas diambil mati, berhenti mati. Apa bedanya umur, usia, nafas, ruh, sukma, jiwa? Jadi gini kajiannya. Dalam beragama Islam, ilmu pokoknya 3. Kalau ada orang ngaku agama Islam, dia wajib mempelajari 3 pokok ilmu. Kalau enggak dikerjakan dia berdosa. 3 ya.
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslim. 3. 1, ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid harus sampai di tauhid. Kedua, ilmu fikih. Fikih asal kata fikih, pikiran. Dengan pikiran dia paham tentang apa yang harus dia kerjakan dan apa yang harus dia tinggalkan. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dia jauhi, yang tidak didekat. Fikih. Pikiran paham. Belajar ilmu fikih harus menjadi faqih. Yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu budi pekerti. Agar sampai menjadi sufi. Barang siapa belum tauhid, tidak menjadi tauhid, dibelum. Fikih tidak menjadi faqih, dibelum. Tasawuf tidak menjadi sufi, dibelum. Jadi harus tingkatkan. Ibadah, ubudiyah. 3 ilmu ini dikemas agar menjadi arifin billah. Maka itu ulama ada 2, ulama zuhud, ulama dunia, ulama matrek, ulama bayaran, ulama amplopan. Nah, betul ya, ada ya? Kalau nggak dibayar sekian nggak datang, ada? Ada ulama arifin billah. Ini yang mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Karena Allah. Jadi ngaji kewajiban atas badan, tidak minta bayaran. Siapa yang pernah lihat Nabi Muhammad terima amplop? Siapa yang pernah lihat Wali Songo terima amplop? Kenapa sekarang kalau ada ustadz, kiai, atau pengajar, masyarakat, siapapun dia oknum itu, ngaji soalnya minta bayaran sekian, kalau nggak datang. Betul? Betul. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa? Bagaimana mencerdaskan kehidupan umat? Bagaimana syiar ukhuwah Islamiyah? Syarat sahih Islam 6 perkara: syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Syiar ukhuwah Islamiyah. Lu kagak kerjakan, lu bukan orang Islam, batal Islam lu. Kan ini. Jadi inilah banyak bagus ceramah, udah pengen bayaran mahal. Coba lihat tuh para kiai-kiai di gunung-gunung tuh, temenin nyamuk, ular dan lain, gak ada yang bayar, cuman apa? Ilallah, terus kolbinya nggak pernah putus dari Allah. Mengharap ridho Allah semata, nggak pernah. Coba murah benar, itulah orang-orang yang memperjualbelikan agama Allah. Amin. Padahal paham ya bahwa tidak boleh memperjualbelikan agama. Nggak boleh. Padahal paham gitu. Ternyata itu hanya jadi profesi sekarang ya. Sehingga kalau mungkin berpikiran saya cari ilmunya pun sulit gitu, mengeluarkan budget di saat dia sudah keluar dari sana langsung mencari gitu. Tanpa di awalnya ini kan niatnya padahal bagaimana bisa menciarkan agama dengan caranya gitu. Ternyata tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Ya. Jadi tadi kembali ada ulama zuhud, ada ulama arifin billah. Tapi sedikit rupanya menjadi ulama arifin billah. Sedikit, apalagi akhir zaman. Akhir zaman ini banyak orang beragama, tapi cuma kuantitas, belum berkualitas. Jadi imannya bagaikan buih-buih laut atas samudera luas. Nah, kenapa? Karena sekarang orang beragama cuma minta dilihat. Makanya pakai kacamata hitam, baju itu ini biar nggak dilihat orang, biar nggak dilihat. Kenapa? Kebanyakan pengen dilihat. Nah, ya. Di sini ada 2 pilihan. Ada yang pengen masyhur, ada yang pengen mastur. Ya. Jadi ulama pun ada yang masyhur, ada yang mastur. Yang mastur yang buroban, yang ngikuti jejak baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di sini barangkali seluruh ikhwan wa akhwat, anggota dan pengurus Pemuda Pancasila RI, lihat di tempat kita nih, Majelis Zikir Sunan Getong Pangeran Jasa Kuliahullah, banyak tangga turun, tangga naik, turun. Itulah filosofinya. Hidup ini tidak datar-datar saja. Ada kala-kala yang naik, kadang-kala turun. Saat naik kita nggak boleh sombong, saat kita di bawah kita nggak boleh mengeluh. Orang mengeluh rezekinya jauh. Betul. Saat naik, kita naik tangga, bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tempat datar baca doa iftitah. Nanti kalau turun, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tempat datarnya bacalah Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subuhun kudusun rabbul malaikati wa ruhi inda jil arsyid makin.
wallahu min warahimah bahwa Quran majid fil lawhil mahfuz. Baca. Dan mendatang kolbinya main. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus jangan berhenti kolbinya dari berzikir kepada Allah. Rupanya mengkaji diri itu sulit dan tidak susah kalau kita mau melakukan. Ya, cuman banyak kan orang ngomong doang kerjanya mah kagak. Betul. Banyaknya seperti itu. Mudah-mudahan kita nggak jadi orang yang banyak itu. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi ya ayah sering sampaikan kepada kita semua bahwa isi kemerdekaan dengan hal yang positif. Gitu ya. Hal yang positif. Jadi banyak cara untuk kita berkarya gitu. Nah, jadi perlu disampaikan juga nih ya kepada sahabat-sahabat ya bahwa ayah juga bagian daripada tim pendiri Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Surya Layak Perwakilan Tangerang. Jadi bagi sahabat-sahabat yang memang merasa garisnya dari Surya Layak berada di Tangerang, silakan rapat. Ayo kita sama-sama silaturahim karena di sini masih ada orang tua gitu. Kira-kira seperti itu ya ya. Iya. Jadi jangan mendirikan Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Surya Perwakilan Tangerang dulu. Jadi tahun 80-an kita kumpul di rumah Haji Murni Adil di Jakarta, Gang Sampi, Gang 10-4. Ayah, Bang Haji Murni Adil, Bang Haji Jenudin, Haji Muhammad Majali, Haji Gojali Muslir, ada Ahmad Asikin, Haji Rosa Cikande Syaraf, dan lain Haji Insinyur Haji Ucup Suparta. Kita kumpul semua, kita kumpul. Bang Haji Murni itu encangnya ibunya Ewi. Encang, kuat ya. Kuatnya pindah ke Cimone, Jalan Flores. Kita sana ngaji di sana. Karena orang belum tahu kita kembangkan. Jadi yang ada ke Abah Anom ya, Syekh Ahmad Syadul Bajil Arifin, Abah Ang, Kiai Haji Muhaimin Haji sudah terumur dia datang nama Pak Kuyat. Terwujudlah Yayasan Serba Bakti. Dari 1-2 orang, puluhan sampai sekarang udah ribuan orang. Jadi inilah kadang-kadang banyak orang nggak tahu sejarah, berani bicara, bahkan menjadi orang. Cari tahu siapa gitu, dekati, cari habisi gitu. Habisi ilmunya Habisi gitu ya. ilmunya maksudnya. Cari, dekati, habisi. Cepat, tepat, senyap. Jadi ya itu ya barokahnya deket sama guru itu kan ilmunya tersampaikan kan kepada kita semua kan gitu ya. Jadi barokah. Iya, barokah wal Barokah. Jadi luar biasa memang ya. Di sini ya sahabat-sahabat semua bukan hanya wadah yang dipersiapkan oleh ayah anda, tapi sumber dayanya pun semua mumpuni gitu untuk kita sama-sama berkarya. Jadi ayo jangan ragu, silakan yang belum tahu tentang Istana Sewu, yang belum kenal dengan ayah anda Haji Syarif Abdullah di channel ayah Syarif Official, silakan segera merapat. Jadi ya luar biasa untuk kali ini ya disampaikan sama ayah kita ada apa namanya hari ini adalah Rabu Sehat. Ya, metodenya itu bisa loh ternyata rukiah mandiri itu bisa kita lakukan. Terus apa tadi dalam rukiah mandiri ternyata ada wadah yang dibuat untuk berhimpun para orang yang memang melakukan pelayanan terhadap itu semua di dalam wadah Nusantara. Gini, kalau Al-Qur'annya itu firman Allah, itu mujizat Nabi Muhammad. Kalau Allah itu rahmat, Nabi Muhammad syafaat. Nabi-nabi dan Rasul lain mujizat. Kalau para wali-wali karomah. Kalau sesama manusia ada maunah. Kalau dukun-dukun istijrot menurut agama Islam nih. Sihir istijrot. Hubungan pun ada 4. Ada hubungan kepada Tuhan Qur'annya, kepada bangsa malaikat Qudsiyah, kepada sesama manusia hadisiyah. Kalau kepada manusia yakni af'aliyah. Ini ayat kauniyah namanya kan gitu. Ada bagian-bagian. Jadi kita harus banyak belajar, Pak. Belajar. Pun kebanyakan di masyarakat bagaimana penyakit-penyakit bisa lari dari badan karena Pak jadi penyakit. Contoh nih, sholat. Orang Islam sholat rukun kedua. Apa sih sholat? Sholu ro'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana sholat. Siapa yang pernah melihat Nabi Muhammad sholat? As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj orang-orang beriman. Nah, sekarang sholat bisa ditangkap KPA, mi'raj nggak tuh? Mi'raj tahanan KPK. Tuh, coba tuh. Ini, itu penyakit. Inna sholata tatanha anil fahsya'i wal munkar.
Orang sholat agar tidak berbuat keji dan munkar. Berapa banyak orang sholat tapi masih pakai yakni apa kata kreditan, kredit utang nih, bank. Kalau kena suku bunga nggak begitu? Riba bukan? Bagaimana penyakit yang dibikin sendiri? Benar dong. Penyakit itu akrobu riba wal Cina. Yang kau dekati riba dan Cina, rumah kredit, mobil kredit, motor kredit, istri kredit. Bahaya. Benar. Gimana hidup mau senang? Penyakit. Sholatnya belum benar. Kalau jelas inna sholata tatanha anil fahsya'i, kerjakan sholat ini. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Masih dikerjain dulu. Sholat. Coba sholat berbalap-balapan. Woi, ada bos gue nih, ada calon mertua nih. Sholat lagi nah, gua. Lihat mertua, lihat bos, banyak kan nih. Sholat, ciprok kayak cebok, bener. Coba. Rasulullah berkata, qala Rasulullah SAW, man sholata tahtil warid bahwa kirdun. Barang siapa yang selesai sholat, tidak zikir, tidak wirid, monyet. Banyak kamu monyet pada belajar sholat? Banyak. Supaya kita tidak dikatakan monyet oleh baginda Rasul, bagaimana? Kita kelar sholat, duduk yang tertib, ya. Bersyukurlah kita masih bisa sholat. Masih banyak orang yang belum bisa sholat, benar. Bagaimana bersyukur? Bacalah alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah la haula wa la quwata illa billahil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kita ada di masjid musola, pasang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iktikafan taruban ilallah fi hajal masjidil sunatan lillahi ta'ala wala haula wala quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca. Kita manusia terlepas dari dosa, bersyukur, berpengampun, istighfar Allah. Bagaimana? Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha abdin zolimin dan kulli nafsihi doron wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusro. Bacalah 3 kali. Inilah, jangan langsung habis sholat balik kanan langsung jalan, tak beres. Itu baca itu. Minimal kalau kita keburu waktu, hadoroh, berwasilah, tawasalna bi bismillah, tawasalna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah, baca Fatihah. Nabi Muhammad, Khalifatul Rasyidin, seluruh sampai Syabdul Qadir, sampai guru mursyid kita, sampai bapak ibu mertua, ibu bapak kita kandung, baca ini Fatihah. Buat muslimin wal muslimat, cakep. Ini boro-boro Allah berbalik kanan, monyet kata Nabi. Banyak kamunya, banyak. Gayanya sholat bikin sowar doang. Kasar padahal sebenarnya ya. Kayak kuping bener kan tadi. Tapi memang itu Rasul yang bicara. Ini bukan karya ayah nih. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad bersabda, betul ya? Bukan ayah ngomong nih, ayah cuma nyampein. Man sholata tahtil warid fahwa kirdun. Barang siapa selesai sholat tidak zikir, tidak wirid, kirdun, monyet, ketek. Yo, ingkong. Iya, itu arahan daripada Rasulullah supaya setelah sholat berzikir gitu ya, supaya tidak jadi monyet gitu. Ya kan ikan monyet sakit deh. Sakit. Sakit dah. Tapi itu realitas. Terus izin ayah nih closing statement ayah untuk apa masukan dari ayah untuk kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya kira-kira seperti apa ya? Ya, ini. Berbaktilah pada Allah dan Rasul. Berbaktilah kepada guru. Berbaktilah kepada ratu, presiden atau raja. Berbaktilah kepada mertua, orang tua tiri, orang tua angkat. Berbaktilah pada ibu bapak kandung kita. Karena guru dan orang tua adalah keramat yang berjalan sepanjang masa. Berakhlak mulia, mati syahid. Jadi maksudnya apa? Jadilah manusia-manusia yang berakhlak. Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke bumi bukan menciptakan orang jadi pintar, jadi kaya.
tapi menciptakan orang agar berakhlak mulia. Man laka wa ma arsalaka ila rahmatan lil alamin. Akhlakul karimah uswatun hasanah, bukan berilmu yang sangat tinggi. Iblis ilmunya sangat tinggi, tapi iblis tidak berakhlak. Ayah tidak menghargai orang yang berilmu, tapi lebih menghargai orang yang berakhlak mulia daripada orang yang berilmu. Berarti itu. Terima kasih Ayah atas ujangannya. Semoga apa yang Ayah sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Tetap pantengin terus channel Ayah Sharing Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya. wabarakatuh.